Ngeri lihat pejabat sekarang, ngeri. Jadi akhirnya terus kayu bersama. Jadi benar-benar agama dipinggirkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya sekarang ini tren. Hati-hati kalau foto dengan ustaz, hati-hati. Nggak akan bahkan naik karirnya. Hati-hati. Ini contoh di tempat kami di Malang. Di Malang itu pemilihan rektor Universitas Brawijaya sesuai prosedur dilakukan sesuai prosedur. Akhirnya terpilih nominasi 1, 2, 3. Hampir sekian. Ternyata yang nominasi 1 terdetek pernah foto bersama Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad langsung gagal jadi rektor Universitas Brawijaya. Akhirnya yang diangkat nominasi 2, dekan MIPA. Sampai sekarang yang diangkat itu nominasi dekan MIPA. Ini Indonesia zaman now, Indonesia zaman sekarang. Bahkan pernah terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta, ya, landing pesawat. Nah, ini karyawan-karyawan Bandara Soekarno-Hatta ini paham, ini ulama ini. Ada seorang ulama baru turun landing. Akhirnya ada 4 karyawan bandara ini tadi siap-siap menunggu di pintu kedatangan. Begitu di pintu kedatangan otomatis Pak, 4 karyawan ini menghormati seorang ulama, dia cium tangannya. Langsung 4 karyawan ini dipecat hari itu juga. Ini Indonesia zaman now. Inilah. Jadi benar-benar gerakan sekularisme ini luar biasa. Bahkan sekarang di Indonesia itu berbondong-bondong jadi orang munafik. Berbondong-bondong, antri, jejer-jejer, antri, panjang antri. Woi, kenapa kok sekarang di Indonesia berbondong-bondong mau jadi munafik? Orang munafik zaman Rasulullah itu Syria, rahasia. Bahkan sampai Rasulullah ngasih amanah kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Daftar orang munafik itu dititipkan ke sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi dulu itu orang munafik itu rahasia. Sekarang vulgar, dipertontonkan. Jadi benar-benar agama terpinggir dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya, keraknya neraka. Tapi kenapa di Indonesia berbondong-bondong? Kenapa? Karena ternyata di baliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Jadi kalau kepingin naik Pak, agamanya ojo kenceng-kenceng. Kalau kepingin naik jabatannya, agamanya ojo kenceng. Sampai Pak Amin Rais ketika ada rotasi TNI Polri, itu Pak sing agamane rada kenceng langsung del. Sing agamane isuk sore isuk dele sore dele itu naik Pak, langsung melejit. Sing mudab-dab ya kan, munafik langsung melejit. Itu sekarang Indonesia zaman now. Inilah yang terjadi. Ini contoh
Gerakan sekolah ini luar biasa. Ya. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, nah kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Ternyata ini sudah jadi bahan bukan pergunjingan, ternyata sudah jadi bahan perdebatan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 di Beijing. Jadi ternyata hasilnya ada 3 hambatan. Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama regulasi, yaitu undang-undang anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Hambatan yang kedua, posisi Pancasila sebagai musuh komunis masih solid. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia juga masih solid. Nah ternyata sampai hari ini 3 hambatan itu sudah jebol semuanya oleh pengkhianat bangsa di Indonesia. Jebol semuanya. Makanya ada sebuah foto itu disimpan di Museum Leiden, Belanda. Jadi foto itu foto saat Indonesia dijajah selama 350 tahun. Jadi fotonya itu di depan itu ada 2 orang.